Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Sita Umilela dengan NIM 2213429 di mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Pak Adi. Teman-teman udah nggak bingung lagi dan udah nggak aneh lagi Sita Umilela kenapa sih setiap minggu upload video, setiap minggu bikin video. Jadi sekarang juga saya masih seperti minggu-minggu sebelumnya membuat learning journal di mata kuliah Pak Adi ini karena ini sudah menjadi kewajiban setiap minggunya. Tapi yang membedakan pada kali ini, jadi kali ini saya tuh kuliah secara online. Padahal Pak Adi tuh sebetulnya tidak mau ya guys, kuliah online tuh Pak Adi tuh nggak mau. Tapi dikarenakan kita libur lebaran ya kan, mendekati mudik gitu, jadi kita kuliahnya online. Sebenarnya kurang asik sih kuliah online karena kita tuh nggak begitu bisa melihat teman-teman secara intens gitu. Kalau lihat HP kan ada yang kayak kurang sinyal dan lain sebagainya. Jadi kurang excited aja sih. Bener apa kata Pak Adi bahwa kuliah online tuh kurang mengenakan ya teman-teman. Jadi kita ya kuliah seperti di kelas, di absen dulu sama Pak Adi untuk memastikan kehadiran kita orang. Lalu setelah absen ya seperti biasa juga kita ada public speaking ya, 3 orang. Yang pertama itu ada Sylvie. Sylvie itu memposisikan diri sebagai pemateri materi dalam giat alam. Jadi Sylvie itu menceritakan bahwasanya bukan menceritakan karena kan Sylvie kan posisinya sebagai pemateri. Jadi Sylvie itu berbicara bahwasanya kita tuh penting persiapan dalam pendakian teman-teman. Jadi pokoknya kita tuh harus mempersiapkan benar-benar untuk pendakian. Apalagi kita melihat jalan-jalannya gitu kan. Kayak ya saya belum pernah sih, tapi ngelihatnya kayaknya naik-naik gitu. Pokoknya kita harus hati-hati buat yang sering-sering naik gunung. Terus yang kedua itu ada teman saya juga, Kanaya, yang menceritakan tentang suatu daerah yang dimana di daerah tersebut tuh menyimpan padi selama 90 tahun. Itu tuh di Jawa Barat. Di Jawa Barat, lebih tepatnya tuh di mana ya? Di Ciptagelar ya, di Ciptagelar. Jadi itu tuh itu juga padinya tuh nggak diperjualbelikan di luar, dikarenakan jika padi itu diperjualbelikan keluar, itu tuh sang dewi itu akan marah dan sang dewi itu akan menyerupai seperti padi. Ya. Lanjut yang ketiga itu ada Risma. Risma menceritakan bahwasannya Risma tuh berpidato dan Risma menceritakan bahwasannya kita tuh pentingnya menjaga lisan. Dikarenakan ya sudah dipastikan kan teman-teman, di saat kita berbicara sembarangan, kita mencaci maki teman-teman, ataupun kita tuh berniatnya hanya bercanda, tapi kan kita nggak tahu hati orang lain gitu tuh. Jadi ya bercanda sewajarnya aja gitu tuh, jangan berlebihan karena kita nggak pernah tahu gitu tuh. Yang menurut kita biasa aja, tapi menurut teman kita itu tuh buat dia tuh sakit hati gitu. Selanjutnya, setelah beres semuanya public speaking, dilanjut dengan presentasi yang dipandu oleh Sylvie sebagai moderatornya. Dan di materi pertama itu yang disampaikan oleh Meli mengisahkan atau menjelaskan tentang profesi public speaking. Dan si Meli juga menceritakan bahwasanya profesi dalam public speaking itu yang pertama ada guru. Bahwasanya menjadi seorang guru tuh harus bisa dalam public speaking juga. Dikarenakan ya guru loh ngomong di depan kan, mengajak Terus menjadi seorang guru kan harus bisa public speaking nih. Dikarenakan dia tuh harus bisa menata bahasa untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Dikarenakan jika seorang guru menyampaikan materi dan susah dicerna oleh anak-anak tuh, itu tuh sebagai anak-anak juga bingung, susah untuk memahami materi yang dipelajari pada pertemuan kali itu. Materi yang kedua disampaikan oleh Iin bahwasanya profesi public speaking itu ada MC.
udah jelas kan teman-teman pasti tahu MC tuh sebagai apa gitu kan. MC kan ngomong-ngomong kalau dia public speakingnya belum bisa gitu, belum terasa, pasti ya kayak saya ini gitu loh, gitu kan. Jadi pentingnya bisa public speaking, dan itu tuh menurut saya pribadi juga modal utama MC. Terus yang kedua ada podcaster. Pastikan orang-orang yang suka ngepods gitu kan, yang suka ngepods gitu, mereka tuh pasti udah biasa lah public speakingnya, apalagi yang punya podcastnya gitu kan. Maksudnya kalau lawannya tamunya mah ya apa ya bahasanya, menyeimbangi gitu tuh. Tapi yang punya podcastnya biasanya dia kan harus bisa membawa arahnya gitu kemana gitu. Jadi itu penting juga sebagai podcaster bisa dalam public speaking. Terus juga ada materi selanjutnya, itu tuh profesi public speaking sebagai motivator. Udah jelas kan teman-teman motivator tuh seperti apa. Jadi dalam seorang yang menjadi motivator, dia tuh harus bisa dalam public speaking, karena itu penting sekali. Di saat kita bukan menasehati sih, cuma kan kadang sebagai motivator tuh yang suka beri kata-kata atau apapun itu, mau secara tulisan atau secara lisan, itu kan dia harus bisa menata kata-katanya juga. Terus juga ada dalam stand up comedy. Ya pasti teman-teman yang sering nonton stand up comedy, teman-teman udah melihat dong gitu kan, bagaimana lincahnya mereka dalam stand up, dalam berbicara, dalam mengeluarkan kata-katanya. Terus materi selanjutnya itu sebagai psikolog. Udah pasti dong teman-teman, sebagai psikolog tuh harus bisa juga dalam public speaking, dikarenakan di saat ada si konsul atau apapun itu, kan si konselor harus bisa ngomong dengan baik dan benar gitu tuh. Dan itu tuh omongan-omongan yang sudah tertata. Selain jadi psikolog, ada juga sebagai presenter TV. Kita udah sering lihat dong teman-teman, sebagai presenter tuh bagaimana mereka lincahnya dalam berbicara gitu kan. Pasti mereka juga yang jadi presenter TV kan, mereka butuh step by step ya, nggak langsung mereka lancar gitu tuh. Emang semuanya butuh step by step gitu. Tapi kan mereka juga biasanya ya teman-teman ada kayak pembelajaran atau hal lain sebagainya gitu untuk menjadi presenter TV gitu. Dan ketika jam terbangnya udah banyak gitu, udah menjadi presenter TV udah lama gitu, mereka bakal lebih lincah. Karena apa? Karena biasa berbicara di depan umum. Selanjutnya juga ada sebagai penyiar radio atau moderator. Sudah dipastikan di saat kita membuka acara dalam kelas aja, contoh di saat kita akan presentasi dan kita menjadi moderator, itu kan kita harus bisa berbicara seperti hal-halnya yang sudah kita lalui bersama. Bahwasanya ketika kita menjadi moderator, kita tuh harus menjelaskan dulu, kita memberi prolog tentang materi apa yang bakal kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan sebagai moderator juga kita harus bisa membawa suasana presentasi atau suasana dalam kegiatan itu tuh nyaman, terus berjalan dengan baik, terus hidup. Terus juga penyiar radio seperti Pak Andi guys. Jadi harus bisa juga dalam public speaking kan, walaupun emang kita ya butuh waktu gitu tuh. Pasti kita kan awal-awal belajar kan gitu, belajar ngomong di cermin atau hal lain sebagainya. Pokoknya kita ya belajar gitu tuh agar kemampuan kita dalam public speaking juga bisa diasah dengan benar-benar gitu. Lalu kita menjadi orang yang bisa profesional, kita bisa mampu gitu tuh untuk public speaking dengan bukan menyamaratakan, tapi kita juga bisa loh kayak orang-orang hebat gitu tuh. Ya karena apa? Ya karena kita terbiasa, kita juga mau mengasahnya, kita mau belajar, terus belajar. Terus setelah beres presentasi dilanjut dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Setelah sesi diskusi selesai, kita pun dilanjut. Awalnya kita tuh harusnya absen lagi, tapi Pak Adi tuh yakin banget kalau kita tuh hadir semua. Jadi ya udah kita
Pak Adi juga kayak memberi semangat, lalu Pak Adi juga mengucapkan minal aizin wal faizin. Kita juga sebenarnya ngucapin sih, tapi ternyata Pak Adinya udah keluar. Ya, jadi seperti itu. Pokoknya sebelumnya saya pribadi sih alhamdulillah mungkin banyak kekurangan dalam mata kuliah public speaking ini sehingga detik ini, dan karena sebentar lagi mau lebaran, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di ulangan tengah semester. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.